Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling, sehat selalu untuk sahabat-sahabat traveler dan sahabat-sahabat pebisnis di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kanal Travel Ibu. Nah, senja kali ini saya lagi berada di sini nih. Lagi berada di kandang pedus atau kandang kambing El Farm. Tepatnya di Desa Kunden di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Tak jauh dari Bandara Adi Sucipto, sekitar 4-5 kiloan lah. Nah, kenapa saya sampai di kandang El Farm? Dari sekian saya muter-muter kandang kambing seluruh Jogja, saya menyimpulkan El Farm ini kandang kambing yang unik sekaligus paling efisien di antara pembangunan kandang-kandang bagi mereka yang concern membudidayakan kambing. Ya, kenapa kok saya bilang efektif, efisien, dan unik? Saya melihat ada 3 hal yang menarik di sini. Yang pertama, ownernya namanya Mas Sudarmaji Gojes ini, itu bisa bikin kandang meskipun berada di pinggir perkampungan, tapi hampir tidak ada bau kambing yang keluar dari kotoran kambingnya. Kenapa bisa begitu? Karena beliau ini adalah sarjana teknik, ya, yang dia berdasarkan pengalamannya bikin kandang kambing, ternyata bisa bikin gimana agar ketika kotoran itu jatuh pada ketinggian berapa dari kandang ke tanah, bersentuhan dengan udara, dan itu persentuhan itu menyebabkan bau kambingnya hilang lenyap seketika, hilang bersama angin, gone with wind. Ya, kata film begitu. Yang pertama, jadi bagaimana membuat kandang kambing tidak bau, ini ahlinya. Yang kedua, efisien berikutnya adalah kalau di tempat-tempat lain, kalau orang mau memanen kambing panenannya, itu biasanya ditangkapin satu-satu, dan itu menimbulkan stres pada beberapa kambingnya, sehingga kurang sehat ketika disembelih. Nah, di sini itu saya melihat keunikannya. Apa itu? Ketika manen, Mas Gosis itu cuma bikin kandang kayak gini, kayak kalau kita di bandara itu. Jadi satu lajur dibikin khusus. Nanti satu kambing ditarik aja dari kandang besar paling depan, maka yang belakangnya otomatis ngikut masuk ke sini, dan di sebelah kini sudah ada truk dan sudah ada mobil pengangkutnya. Jadi langsung masuk. Sehingga panen kambing di sini nggak ada yang stres, sehat semuanya sampai tujuan. Gitu. Nah, yang menarik lagi, unik, dan saya bilang efisien tadi adalah operasional dari kandang kambing di El Farm Kunden ini. Itu bisa zero cost, kan unik tuh. Jadi bikin usaha tapi biaya bulanannya bisa 0, tidak keluar dari anggaran budget pembudidayanya. Bagaimana caranya? Ternyata pintar sekali, ada 2 sumber yang dipakai untuk bayar listrik, bayar anak gawang, untuk biaya konsumsi, baik untuk tamu yang datang, untuk siapapun yang hadir di sini. Yang pertama, dari intilnya. Intil itu adalah kotoran kambing-kambing itu. Jadi beliau kelola, beliau jadikan pupuk, dan kemudian diambil sama pedagang-pedagang pedagang tanaman hias di seluruh Jogja ini. Bahkan ada yang sampai Solo. Dan itu sudah cukup setiap bulannya hasilnya untuk membayar listrik dan segala operasional yang ada di sini. Yang kedua, di bagian sebelah sana paling ujung itu dia juga menyiapkan beberapa kambing perah, susu perah. Nah, ini juga setiap pagi itu beberapa puluh liter menghasilkan uang yang bisa diputar untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di El Farm ini. Nah, itu 3 hal unik kenapa saya bisa datang ke El Farm di Desa Kunden, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Anda bisa cek aja di Google Map-nya itu El Farm Ternak Domba, pasti sudah sampai di sini. Nah, lebih lanjut, lebih dalam, lebih asik lagi kita bicara tentang budidaya kambing plus domba, karena selain
punya kandang kambing. Mas Gusis ini juga di ujung kampung sebelah sana juga punya peternakan atau kandang domba. Kita akan ketemu orangnya langsung. Itu dulu. Yuk kita gali lebih dalam. Dadah. Oke, kita sudah ketemu dengan sang empunya Elfam, Mas Gusis Sudarmaji. Ini orangnya. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Iya. Kambing-kambingnya juga sehat. Alhamdulillah. Meskipun sehat, musim sehat, hujan, semua kambing di sini sehat semua. Insya Allah. Nah, ini mau ngobrol ini, Mas. Ya. Pertama, ini seorang insinyur teknik sudah sukses di Jakarta, balik kampung, terus konsen bangun peternakan kambing dan domba. Dua ya, kambing dan domba di sini. Ini gimana ceritanya? Apa mau meniru kisah nabi-nabi itu yang pengen jadi orang besar seperti Rasul yang latar belakangnya kan ternak pedus kabeh itu nabi-nabi Ya, itu. betul. Oke, kita dengarkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya prinsipnya dulu saya peternak kambing domba itu karena hobi. Karena hobi. Saya senang dengan kambing domba. Saya senang ngurusin kambing domba. Walaupun akhirnya saya tidak ngurusin sendiri. Oke. Baik kepanjangan tangan. Ya. Tapi intinya seperti itu. Saya juga salah satunya meniru dari Nabi Muhammad. Beliau kan ternak kambing juga ya, kambing bukan domba. Dari mulai Ibrahim sampai ke bawah ya. Itu akhirnya saya dari dunia bangunan teknik sipil terjun ke kambing domba ini ya memang sudah saya niati benar-benar ya. Alhamdulillah kita juga mendapatkan tim yang membantu kita untuk menjadi besar sampai dengan sekarang. Itu kebetulan semuanya dari tetangga semuanya. Jadi kita pemberdayaan kanan kiri semua. Kita di sini ada 2 RT, karyawan kita dari 2 RT juga. Dua kita bagi jadi biar imbang. Jadi ini kandang kambing sama kandang domba dipisah ya? Dipisah. Kandang kambing dengan domba kita pisah. Nanti kedepannya kan kambing itu full untuk susu. Ya. Kita mau produksi susu. Target cita-cita kita 200 liter per hari, insya Allah. 200 liter per hari target ke depan yang perahnya. Tapi kalau Allah. yang penggemukan yang di sini kalau full totalisi sampai berapa? Kalau penggemukan dulu itu kita bisa total 400 ekor. 400 ekor. Nah, beberapa teman kan bilang kandang jenengan ini sangat efisien gitu loh, dan itu ngerancangnya berapa lama dulu, ketemu idenya piye itu? Justru itu kita nggak pakai rancang. Ini kan luasnya cuma berapa ya kira-kira? Kita total sebenarnya total yang kita pakai ini 1000 meter. 1000 meter. 1000 meter itu ada pendopo, ini ada lahan pendopo, hijauan, ada mes, ada gudang, ada kolam, ada kandang. Nah, kandang sendiri dari 1000 meter ini kita tidak lebih dari 500 meter, justru lebih kecil. 500 meter itu kecil. bisa kalau full tadi isinya bisa 400 itu plus sudah ada jalur ininya loh. Ya, jalur itu gateway-nya itu untuk masuk menurunkan bibit sama loading areanya. Kita emang coba bikin seefisien mungkin. Jadi biar anak kandang juga merasa terbantu. Kalau naik turun kambing domba itu tidak capek, tidak stres. Satu lagi, saya tadi kan udah muter tuh, nggak ada bau-baunya itu, rahasianya apa tuh? Kandang tanpa bau nih. Padahal musim hujan loh ini. Sebenarnya kalau dari sisi bau, cuman nggak terlalu nyengat gitu loh maksudnya. Nah itu mungkin kita banyakin doanya mungkin. Waduh, banyakin doa ternyata. Kalau perlakuan kita nggak ada perlakuan sama sekali. Tolong dari makan kali ya, kalau dari makan sudah mungkin ini sehingga yang keluar pun tidak terlalu bau, padahal ini pas. Sepertinya pengaruh dari pakan yang kita pakai ini memang efeknya ke bau ya, jadi bisa maksimal diserap menjadi mungkin daging atau susu. Jadi yang kebuang jadi feses sama urin itu sedikit. Di amonia juga tidak banyak. Kalau berdasarkan pengalaman ini Mas Gusis, antara kalau ada orang pengen ya, saya pilih domba apa pilih kambing, itu apa pertimbangannya? Sebenarnya tergantung dengan pasar daerah lokasi situ ya. Kalau pasar lokasi situ domba ya main domba aja. Jadi biar mudah nanti masalah marketnya. Kalau awalnya dulu? Awalnya domba. Domba ya. Paling awal domba karena pasar di sini domba semuanya. Oh. Makanya
domba tetap ada, kita di kandang Sate kelatak itu berarti domba ya? domba. Oh, iya iya. Tapi sebutannya kan sate kambing. Sate Padahal kambing. pakai domba. Oh. Cuman nggak ada yang bilang gitu. sate kambing, nggak ada. Itu rahasianya. Sate kelatak ternyata. Makanya empuk gitu. Terus saya lihat juga ada banyak catatan-catatan di sini tadi. Tempat Elvam ini jadi lucu ya, banyak orang kampus, banyak PPL yang datang. Ini sejak kapan ini dan dari mana aja yang Kita mulai kedatangan teman-teman magang dari Fakultas Peternakan dari Peternakan Hewan itu dari awal 2018. 2018 ya, Kita kan berdiri Oktober 2017. Oktober 2017. Awal 2018 sudah mulai ada teman-teman dari magang. Dari Unsud Purwokerto, Perbantan Bogor, Perbantan Magelang, IPB Bogor, Untidar, UGM bahkan ada? UGM. Waduh. Yang paling jauh dari Universitas Putra Malaysia. Universitas Putra, oh iya, Putra Putra Malaysia. Bangsa Malaysia apa Putra Malaysia. Putra Malaysia. Putra Malaysia. Berapa bulan itu? UGM. Dia bisa sini? 3 bulan. 3 Cuma bulan, tidak ya. sampai full kemarin karena kebentur dengan pandemi, pas pandemi. Itu ceritanya gimana orang Malaysia mau guru? Kalau dulu kan ngirim guru untuk belajar di sini. Ini Ya. malah ngirim mahasiswa untuk berguru kambing. Ini ceritanya piye Bu? Dari mana infonya itu? Nah itu saya juga tidak tahu ya Nggak tahu. kemarin bisa sampai sini datang. Sepertinya mereka kerjasama dengan UGM. Sepertinya Oh, seperti itu. gitu. Jadi mereka dulu pernah kunjungan ke UGM Oh. berdua itu. Ya, ya, Mungkin ya, sudah ya. kerjasama sama fakultas UGM. Seperti itu. Kunci kalau ternak kambing dan domba ini apa Mas Gusus? Apa di pakannya, apa di manajemen apanya gitu, atau harus punya lahan pakan rumputan sendiri atau apa? Semuanya dari ya? kandang, dari Kandang. treatment perlakuan, dari pakan, semuanya sama manajemennya. Ada pakan segar saya lihat di sini dan ada tumpukan-tumpukan apa itu? Pakan kering atau pakan Ya. pakan pabrik ya? Ya. Bisa diceritakan tuh komposisi atau kapan diberikan yang hijau sama yang tumpukan? Kita pakan serat. Kalau konsentrat kita mau beli, Oke. cuma kering. Seratnya itu kita ada 2 macam, Serat kering dengan kering segar. segar. Ya. Oh, Serat kering itu kita memang beli. oke. Yang segar itu kita punya lahan, kita menanam. Kita ada nanam rumput, nanam legum, ada indigo vera, ada Indigo vera. indigo vera, ada Clerisidi, gamal. Gamal. Ya, itu kita tanam. Itu kalau ini kan ada 200 sampai 300-an kambing itu Ya. butuh berapa lahan kalau untuk nanam ininya hijauannya toh? Kita sebenarnya masih kurang 1 hektar lahan Oh gitu. luasan. Jadi Kita kalau masih perlu 1 nanam hektar. sendiri bisa ngurangi kos ya itu hitungannya ya. Iya betul sekali. Ya, 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 ya. Selain soal tadi itu apa nutrisi serat Mm-mm. yang diinikan. Oke, oke, oke. Apalagi yang terakhir. Saya lihat itu ada ucapan atau foto-foto dari banyak SD, SMP. Ini lagi ngapain kalau pas ada foto ini ceritanya? Kebetulan di Elvam ini kan dipakai buat wisata edukasi ya. Ah, Jadi dulu sebelum pandemi ah. kita sebulan sekali minimal mesti ada kunjungan. Walaupun kita tanpa ada promosi sama sekali. Iya. Dulu kalau kita nuruti dari mereka kita seminggu aja 2 kali, cuman memang Bisa saya sibuk ngurusi ini ya. Cuma dulu kita batasi dulu, Iya, iya. sebulan sekali maksimal 2 kali. Itu nggak ganggu kambingnya, stres misalnya gitu. Nah itu salah satu tujuannya, makanya kita batasi. Oh, dan mungkin areanya di Ya, ini juga ya. betul, makanya nanti kedepannya Elvam akan bikin mini zoo. Mini zoo. Kebun binatang ini nanti yang untuk kunjungan diarahkan ke Mini lokasi zoo-nya itu ya. plus khusus kambing yang memang untuk edu wisatanya. untuk wisatanya. Ya, ya. Jadi biar tidak mengganggu yang yang produktif, terutama yang perah. Terus- Insya Allah Iya. akhir tahun 2021 ini sudah Siap ya. Tapi saya dengar dari anak kandang tadi sesekali juga ada yang ikut pelatihan di sini dari Karang Taruna, dari organisasi Ya. politik, dari pemberdayaan itu. ada. Itu Kita memang melayani itu juga ya. ya Oh. kita berbagi ilmu lah. Iya. Sebenarnya kalau masalah ilmu kebalik sih, dunia saya dunia dunia semen sama batu Iya, ya. iya. Kalau ditanya masalah detail soal ilmu peternakan memang tidak tahu, tapi minimal Jam terbang ini ya. kita praktisi Pengalaman, aja lah, kita praktisi. praktisi aja cara memelihara kambing domba yang gemuk atau bisa
proses seperti apa minimal kita udah tahu dulu lah. Kalau Kalau- secara ilmu memang nol lah kita. Itu kalau yang terakhir kemarin yang berapa? 25 orang ke sini dari banyak Jawa Timur, Jawa Tengah Ya. sampai ini itu berapa hari? Itu 2 hari, itu pelatihan ya? 2 hari manajemen breeding. Oh. Manajemen breeding selama 2 hari Sabtu dengan Minggu. Jadi lebih enak ya kalau misalnya pelatihan langsung di kandang itu kan yang teorinya apa? Oh, itu bisa ngelihat Ya, langsung betul. ininya ya. Jadi, Jadi lebih cepat. lebih bisa aplikasi langsung. Aplikasi langsung soal misalnya soal kandang, soal pakan, soal apa namanya? Kemarin kan ada pelatihan soal apa? Penyerantaan birahi gitu ya. Oh, Jadi iya. bisa kawin bareng gitu. Heeh. Seperti apa? Itu ya langsung lebih enak. Teknis, ya, ya, ya. Dan misalnya saya tahun depan saya kan asli Lamongan nih. Ya. Kalau pengen bawa 20 orang dari Karang Taruna diwakili 2 gitu, saya harus ngabari dan biar semuanya siap rata-rata berapa bulan sebelumnya Mas Khusus? Untuk ikut pelatihan? Minimal sebulan lah. Sebulan ya, itu udah siap sebulan ya. Nanti Sebulan kita sebelumnya. ya mungkin sambil mereka wisata kita Ya, inapkan di hotel mana, oke. siangnya atau jamnya diatur Oke, bisa monggo silakan. bisa boleh ya Siap, kayak gitu boleh, ya. boleh. Ya. Apalagi ya? Ini juga nanti tanggal 24 juga ada kunjungan dari Klaten. Iya, Sekitar iya. 30 orang lah. Mereka hanya sekitar maksimal 45 menit. Oke. Mereka membatasi sendiri memang maksimal 45 menit menit. itu kunjungan ke sini. Oke. Nah, jadi setelah itu menjalankan jam Kan ada PPL, ada kunjungan, ada Ya. pelatihan kan Ya. berarti Ya. tiga ini. Ya baik, itu perbincangan kita kilas dengan yang Bau Rekso Elfam. Tadi saya sudah di awal bilang kalau mau cari Elfam di mana dan pas ke Jogja pengen mampir bisa janjian tuh cek di Google Map dengan Mas Gosis Sudarmaji. Itu dulu ya. Jangan lupa bahagia dengan ngopi, ngutut, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita ketemu orang baru, tempat baru, dan karena ketemu orang baru dan tempat baru kita akan selalu ketemu ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita dan untuk masyarakat sekeliling kita. Itu saja. Salam dari Travel Ibu. Sampai ketemu di tempat yang lain. Assalamualaikum. Dadah.